warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Riana Jeniatin, mahasiswi semester 2 dari Pendidikan Program Vokasi Universitas Indonesia, Program Studi Okupasi Terapi tahun 2020 dengan NPM 200647535. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan suatu informasi mengenai Manual Muscle Testing atau yang biasa kita sebut adalah MMT. Manual Muscle Testing adalah suatu prosedur pemeriksaan pada kekuatan otot individu atau kelompok otot dengan memperhatikan kekuatan gravitasi atau resistensi manual melalui ROM yang tersedia. Menurut jurnal yang saya baca, MMT adalah suatu usaha untuk mengetahui kekuatan seseorang dan mengontraksi grup otot secara volunteer dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kontraksi otot sehingga dapat menentukan jenis terapi latihan yang akan diberikan. Sebelum kita melakukan suatu pemeriksaan, kita wajib tahu tujuan pemeriksaan dan manfaat dari pemeriksaan tersebut. Tujuannya adalah sebagai alat diagnosis terhadap kekuatan otot yang berhubungan dengan derajat permasalahan otot tersebut. Sedangkan manfaatnya adalah pengujian otot manual yang digunakan untuk menentukan luas dan derajat kelemahan otot akibat penyakit, cedera, atau tidak digunakan. Pada pemeriksaan MMT ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan otot, yaitu usia, seks, jenis kontraksi otot, ukuran otot, kecepatan kontraksi otot, efek latihan sebelumnya, posisi bersama, dan kelelahan. Terdapat beberapa kesalahan dalam pemeriksaan MMT. Yang pertama adalah tidak melakukan palpasi. Kedua, menggunakan dumbbell. Yang ketiga, hanya menggunakan aktivitas fungsional untuk melakukan MMT. Ini merupakan nilai pada pemeriksaan MMT atau Manual Muscle Testing. Selain itu, kita juga harus mengetahui siapa saja yang berwenang dalam pemeriksaan MMT ini. Yang berwenang adalah praktisi neurologis, okupasi terapi, dokter, dan fisioterapi. Pada pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan secara manual sehingga tidak terdapat alat-alat yang digunakan. Pada pemeriksaan ini, saya akan melakukan berdasarkan kasus yang saya dapatkan. Setelah saya membaca kasus yang saya dapatkan, saya dapat menyimpulkan bahwa pasien tersebut memiliki gangguan pada hip, keni, ankle, serta ibu jari kakinya. Dan saya juga dapat menyimpulkan bahwa pasien tersebut masuk ke dalam gangguan kekuatan otot 3 dan 2. Mengapa? Dikarenakan pasien tersebut masih dapat melakukan suatu aktivitas seperti menaiki tangga, menuruni tangga, atau melakukan suatu aktivitas lainnya. Dan juga pada kasus ini, pasien hanya memiliki gangguan pada kaki sebelah kirinya, sedangkan gangguan kaki sebelah kanannya tidak terdapat atau dapat dikatakan kaki sebelah kanannya ialah normal. Selanjutnya masuk ke dalam pemeriksaan pertama, yaitu hip extension. Pada pemeriksaan hip extension, saya akan melakukan 2 pemeriksaan, yaitu pada kondisi kekuatan otot 3 dan kekuatan otot 5. Sekarang kita masuk ke dalam video pemeriksaan hip extension kekuatan otot 5, yang dimana ini merupakan kaki sebelah kanan dan pasien diminta untuk tidur tengkurap. Hal yang pertama dilakukan adalah palpasi pada otot gluteus maximus. Lalu yang kedua adalah stabilisasi pada posterior superior iliac spine. Karena ini merupakan kekuatan otot 5, maka terdapat suatu resistensi atau tahanan yang terdapat pada bagian posterior kaki, tepatnya di atas ankle. Lalu setelah itu pasien diinstruksi untuk melakukan suatu gerakan ekstensi atau dapat dikatakan mengangkat kakinya ke atas. Sedangkan ini merupakan pemeriksaan hip extension pada kekuatan otot 3 yang dimana pasien diminta untuk tidur tengkurap, dan ini merupakan pemeriksaan pada kaki sebelah kiri.
Hal yang pertama dilakukan ialah sama, yaitu palpasi pada otot gluteus maximus. Setelah itu, stabilisasi pada posterior superior iliaca spine. Dan dikarenakan ini merupakan kekuatan otot 3 yang dimana pasien tidak memiliki tahanan atau resistensi, maka hal selanjutnya adalah meminta pasien atau menginstruksi pasien untuk mengangkat kakinya. Selanjutnya masuk ke dalam pemeriksaan kedua, yaitu toe ekstensi atau ibu jari ekstensi. Dalam pemeriksaan ini saya akan melakukan dua pemeriksaan, yaitu pada kekuatan otot 2 dan kekuatan otot 5. Sekarang memasuki pemeriksaan kedua, yaitu toe ekstensi atau ibu jari ekstensi, yang dimana ini merupakan kaki sebelah kanan dan pasien diminta untuk berbaring. Ini merupakan kekuatan otot 5. Dan hal yang pertama dilakukan adalah palpasi pada tendon ekstensor digitorum longus. Selanjutnya adalah stabilisasi pada area metatarsal dengan menempatkan tangan mengelilingi bagian pelangkar. Sekian video dari saya, dari kaki dengan ibu jari menggampit atau menghempit bagian halus. Dikarenakan ini merupakan kekuatan otot 5, maka terjadinya atau terdapatnya suatu resistensi atau tahanan yang terdapat pada ibu jari pada sendi metakarpal phalanges atau pada bagian sendi interphalanges. Dan selanjutnya ini merupakan pemeriksaan toe ekstensi atau ibu jari ekstensi, yang ini merupakan kaki sebelah kiri dan ini merupakan kekuatan otot 2. Yang dimana hal pertama adalah palpasi pada tendon ekstensor digitorum longus dan berikan suatu stabilisasi pada area metatarsal dengan menempatkan tangan mengelilingi bagian pelantar dari kaki dengan ibu jari mengampit bagian halus. Dikarenakan ini merupakan kekuatan otot 2, maka tidak terdapatnya suatu resistensi. Dan pada pemeriksaan ini pasien diminta untuk tidur atau berbaring. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.